Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, desakan untuk menguatkan pengamanan bagi penumpang maupun pengemudi taksi online terus bermunculan di Amerika Serikat. Berikut informasinya. Semakin banyak warga Amerika Serikat bekerja sebagai sopir taksi online seperti Uber dan Lyft. Menurut survei oleh lembaga Pew Research Center, sedikitnya 16% warga AS pernah menjadi supir layanan seperti ini. Dan sekitar 35% di antara mereka pernah merasa tidak aman saat menyetir. In 2022, 31 drivers were murdered doing gig work. And that really comes out of just the lack of support we have from the corporations. Salah satu insiden paling mengerikan baru-baru ini adalah seorang supir Uber Eats dibunuh dan dimutilasi setelah mengantar pesanan makanan di Florida. I'm scared as hell, excuse my language, because I'm out here at night and I did many deliveries in the same area. Masih di Florida karena hampir salah antar, mobil seorang supir ditembaki. Instead of just calling the police and have trespassers on my own, he decided to shoot. Aktivis menilai posisi supir lepasan membuat perlindungan mereka tak maksimal. I've given rides before where I would want to let this person off at some point, but maybe I'm on the highway, they're intoxicated, I don't want to escalate the situation. And sometimes, unfortunately, it's been a kind of a no-win situation. Merespons keresahan pengemudi layanan antar makanan DoorDash dan Grubhub, taksi online Uber dan Lyft, juga jasa antar belanjaan supermarket Instacart menambah fitur keamanan untuk pengemudi mereka. Kehadiran taksi online memberi opsi transportasi dengan harga terjangkau, sekaligus menjadi pilihan untuk mata pencarian baru atau pekerjaan paruh waktu untuk menambah penghasilan bagi banyak warga lainnya. Isu keamanan sangat penting baik bagi para pengemudi maupun para penumpang dan pengguna jasa transportasi tersebut. Guna menjaga keamanan anak remaja misalnya, Uber meluncurkan layanan khusus untuk remaja di sejumlah kota di AS. Sopir menjalani proses seleksi lebih ketat dan proses mengendarai mobil pun diberi pengamanan berlapis. Who are you picking up? Izzy, All right. how you doing? Good, how are you? I'm good. Let's see, I need a pin from you. 3637. Layanan ini melegakan bagi orang tua sibuk seperti Ruth Stern. One kid needs to be picked up from school, another kid needs to get to an activity, there's a doctor's appointment that you didn't anticipate, so it's a constant juggle. I couldn't be two places at once, and I could get my child home safely from a location and still be with my other child. Layanan khusus remaja ini diluncurkan Uber bermitra dengan organisasi keamanan anak Safe Kids Worldwide. There are some non-negotiables as they roll out this platform, but making sure kids buckle up every ride, every time. Selain pengamanan tambahan, orang tua juga bisa melacak keberadaan sang anak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, sebuah gerakan di Kenya memanfaatkan teknologi pertanian perkotaan untuk mendorong warga menanam sayuran dan buah-buahan. Di Rumah Sakit Mama Lucy Kibaki di pinggiran timur Nairobi, Gregory Kimani merawat tanaman di Seki Shamba atau pertanian kota, yakni sebuah inisiatif pertanian perkotaan organik. Tujuannya adalah meningkatkan produksi pangan di wilayah perkotaan untuk memerangi kelaparan dan kekurangan gizi. Menurut Gregory, ia ingin mempromosikan pertanian di daerah perkotaan dan inisiatifnya ini menjadi pusat informasi dan sumber daya yang membantu mewujudkan hal itu. We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households, who have a space as little as a balcony, that you can have a small vertical garden and you can produce food. This is going to cushion your family and yourself from the adverse economic effects of buying food. Lebih dari separuh populasi dunia kini tinggal di perkotaan dan tren ini diproyeksi akan terus berlanjut hingga 70% pada tahun 2050 menurut data Bank Dunia. Bank Dunia mengatakan populasi Nairobi telah meningkat menjadi lebih dari 4 juta orang dan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, meluasnya kota memicu pembangunan.
dan mengambil alih sebagian besar ruang yang dulunya dipakai untuk pertanian. Siti Shamba memakai teknologi pertanian perkotaan untuk memaksimalkan ruang yang tersisa. Inisiatif ini melatih warga dan bermitra dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pengalaman langsung di bidang pertanian, yakni mata pelajaran utama dalam kurikulum baru berbasis kompetensi di Kenya. We have different technologies whereby we have fish farming, hydroponic, aquaponic, poultry farming, and we also have black soldier flies. Lalat-lalat tersebut berguna untuk mengurai sampah organik dan membuat pakan ternak. Petugas medis kota Charlotte Changira menerapkan metode pertanian kota yang memungkinkannya menanam 6 jenis sayuran sekaligus. You don't need a lot of space, you don't need extra manure or extra land. So they grow at the same time, you get the harvest and they regrow. It's I think it's the best decision I've made this year, basically, in terms of food. Dan saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Gregory berharap bisa melihat kota-kota tersebut tetap hijau. My vision is to see that every building in this great city of Nairobi and other cities in Africa, they are very green, very lush, and through that we are able to fight climate change, make our cities sustainable, and also feed the growing population. Siti Shamba merupakan salah satu tempat yang dikunjungi oleh Raja Inggris Charles III saat ia berkunjung ke Kenya bulan November lalu. Menurut Gregory, keberlanjutan model pertanian perkotaan ini terletak pada daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan bahan yang digunakan sehingga tidak menyisakan sampah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tiongkok sudah 10 tahun berinvestasi membangun infrastruktur transportasi dan juga perdagangan di Pakistan. Analis menilai upaya pembangunan ini gagal memacu pertumbuhan industri Pakistan akibat adanya beragam kendala. Kari pedas, roti segar, dan teh panas. Dapur restoran pinggir jalan milik Matiullah ini sibuk melayani para pelanggan yang singgah untuk rehat sejenak. हमारे तो 2.5 साल यहाँ हो गया CPEC की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है, इसी बड़ी रोड है यहाँ पे और उसी की वजह से यहाँ कारोबार भी माशाल्लाह अच्छे. CPEC atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan adalah salah satu proyek terbesar dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing dan telah membangun infrastruktur transportasi, perdagangan dan energi yang sangat diperlukan Pakistan sejak diumumkan 1 dekade lalu. Didukung pinjaman dan investasi Tiongkok, proyek multitahun ini dijadwalkan akan menelan biaya lebih dari 60 miliar dolar. Desa kecil Matiullah bernama Kusa Banda dan terletak di sepanjang jalan raya sepanjang 120 km yang dibangun proyek CPEC. Sejak pembangunan jalan selesai tahun 2019, banyak bisnis baru muncul dan harga properti meningkat. Kusa Banda adalah salah satu dari banyak desa dan kota kecil di Pakistan yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi karena kedekatannya dengan proyek-proyek CPEC. Namun secara keseluruhan, Pakistan gagal mewujudkan pertumbuhan industri lewat upaya infrastruktur besar ini. Perekonomian Pakistan yang secara historis lemah hampir tidak terhindar dari keruntuhan tahun ini. The objective of CPEC was essentially improving infrastructure and connectivity that could have resulted in higher exports but did not because the expected industrial growth did not happen. Kebijakan ekonomi yang buruk dalam negeri membuat banyak bisnis Pakistan di sektor manufaktur tidak mendapat keuntungan dari proyek-proyek tambahan yang dibangun oleh Tiongkok menurut para analis. Analis mengatakan birokrasi, gejolak politik dan risiko keamanan di Pakistan ditambah pandemi COVID membuat para investor Tiongkok menjauh. Faktor-faktor ini juga menunda fase kedua CPEC. Under the phase 2, when China was planning to relocate their industry, and this is the manpower intensive industry which has become quite unviable in China. So these industries are going to be located not only in Gwadar but other special economic zones. And we have started to talk a lot of joint ventures. Sejauh ini, hanya 4 dari 13 kawasan ekonomi khusus atau KEK yang direncanakan program CPEC yang mengalami perkembangan. Naiknya nilai tukar dolar meningkatkan biaya peralatan dan bahan baku impor, sehingga terlalu mahal bagi warga Pakistan untuk mendirikan unit produksi di kawasan itu. Meski Pakistan menawarkan tenaga kerja murah, tapi melayani kebutuhan fisik pabrik-pabrik besar Tiongkok mungkin sulit bagi negara ini.
Saat matahari terbenam di Kusa Banda, banyak pedagang terpaksa menutup toko karena kelangkaan listrik. Tapi Matiullah melihat masa depan yang cerah. शायद 24-25 में हमारे रोजगार अल्लाह करे और भी बढ़ जाएंगे रोड का जिस तरह रोड में ट्रांसपोर्ट ज्यादा होंगे. Agar CPEC dapat mempercepat kemajuan industri Pakistan, para ahli mengatakan Islamabad harus menata kembali kebijakan dan tata kelola yang mereka jalankan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, pekerjaan penuh waktu atau bekerja dalam 5 hari sepekan atau minimal 40 jam sepekan kadang tak cukup untuk memenuhi biaya hidup. Sebagian warga Amerika Serikat di tengah tingginya inflasi banyak yang akhirnya harus menjalani pekerjaan dua alias second job. Di kota York, negara bagian Pennsylvania, laki-laki usia 21 tahun ini bekerja 60 jam seminggu. Separuh hari dilewatkan di sebuah layanan rumah duka, lalu selebihnya ia bekerja di sebuah restoran. Oh yes. Oh, I'm very tired. I usually get like 5 hours of sleep every day just because I have to cram in. Like even after here, I've been here since 7 and then I go into my other job after this just because that's just how it is. But it is hard. It's hard to try to find time for yourself and be able to do things personally and with family and all that stuff. Meski lelah, Zachary masih bersyukur karena bisa menabung dan bahkan membeli rumah dengan penghasilannya. Yeah, I always work weekends. I work every single day of the week. I never have a day off. So, but I like it though, so I can't complain too much. Sementara Gary, usia 58 tahun, juga memiliki 2 pekerjaan. Paginya ia menjadi pekerja kebersihan di sebuah pusat kebugaran di York. Sementara malamnya ia menjadi sopir untuk jasa pengantaran paket FedEx. 40 hours a week, 80 hours altogether in 2 weeks. You know, at FedEx, maybe 3 to 4 hours at the most, depending on the volume of the boxes or packages or whatever we get. That's probably like 20 hours a week. Gary mengaku kurang tidur. Sometimes I'm pretty much still be a little wired up even at the end of the night. Sometimes I don't go to sleep until maybe 11, maybe 12 o'clock. Tapi semua harus dijalani karena tingginya harga berbagai kebutuhan hidup. It basically the cost of living, you know what I mean? You know, just being able to have a little extra over just in case if something comes up, like, oh, well, I have a little extra to work with. Data Depnaker Amerika Serikat beberapa bulan terakhir menunjukkan jumlah warga AS yang memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama mencapai kisaran 8,5 juta orang atau 5% lebih pekerja Amerika. So we know from the most recent couple of years that wages and weekly earnings have not kept up with inflation. And so it's not surprising that in order to supplement household income, that you would see people go out and get a second job. So the fact that we've seen an increase since prior to the pandemic is consistent with the survey results we're getting from households that they're struggling with affordability. Ekonomi kreatif serta kesempatan kerja dari rumah memperluas peluang pencari pekerja tambahan. Separuh lebih warga AS yang memiliki 2 pekerjaan dalam pantauan Depnaker Amerika Serikat memiliki 1 pekerjaan yang dijalani secara penuh waktu dan 1 lagi pekerjaan yang dijalani secara paruh waktu. Dan sebagian lain memiliki 2 pekerjaan masing-masing pekerjaan paruh waktu. Hanya sedikit saja yang memiliki 2 pekerjaan yang masing-masing adalah pekerjaan penuh waktu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, beberapa nominasi anggota Kabinet Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dianggap kontroversial, baik dari kalangan Partai Demokrat maupun Republik. Ketua DPR Amerika Serikat mengatakan para kritikus bahwa rakyat Amerika memang memilih orang untuk mengguncang status quo. Presiden terpilih Donald Trump terus membuat nominasi untuk mengisi kabinet barunya, termasuk Chris Wright, seorang advokat industri minyak dan gas yang akan menjabat sebagai Menteri Energi. Trump telah memprioritaskan loyalis politik untuk posisi-posisi utama kabinetnya. Satu pilihan khususnya, mantan anggota Kongres Partai Republik Matt Gaetz sebagai Jaksa Agung terus menimbulkan kontroversi. Sebelum Gaetz mengundurkan diri minggu lalu, Dewan Etik DPR AS telah menyelidiki keterlibatannya dalam pelanggaran seksual dan penggunaan narkoba. Gaetz membantah tuduhan tersebut. Anggota DPR Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan pada CNN, baginya Gaetz tidak memenuhi syarat untuk menjabat posisi yang diusulkan.
Are we really going to have an attorney general who there's credible allegations he was involved in child sex trafficking, potential illicit drug use, obstruction of investigation, who has no experience serving in the Justice Department, only being investigated by it? Senator Partai Republik Mark Wayne Mullin yakin Senat harus memiliki akses ke temuan investigasi, tetapi mengatakan kepada NBC bahwa Gates layak mendapatkan kesempatan yang adil untuk melalui proses konfirmasi untuk jabatan tersebut. I have no doubt that President Trump believes that Matt Gaetz is the right person to do the right job. Matt will be treated the same as every nominee out there. Pemimpin minoritas Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, juga muncul di NBC. Dia mempertanyakan pilihan kabinet presiden terpilih Trump yang beberapa di antaranya kurang berpengalaman terkait jabatan yang diusulkan. Is this the very best that America has to offer for a moment like this with so many challenges that we confront? Of course not. Dengan memilih Donald Trump, rakyat Amerika telah memberikan mandat kepada Partai Republik untuk mengguncang status quo. Tegas Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson. Any president has the right to name their own cabinet, to nominate persons that they think will fulfill their agenda. And the people that are on this list will do that. They will go into the agencies that they're being asked to lead and they will reform them. Kemungkinan besar sebagian besar kabinet pilihan Trump akan segera memperoleh persetujuan dari Senat setelah sidang konfirmasi. Di samping itu, Trump juga telah meminta pemimpin-pemimpin Senat dari Partai Republik untuk memungkinkan persetujuan saat masa reses sehingga tidak dibutuhkan sidang konfirmasi. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, banyaknya sampah plastik dan berbagai jenis limbah yang mencemari danau di kota Goma di Republik Demokratik Kongo membuat sebuah perusahaan memanfaatkan sampah plastik dari danau tersebut yang diubah menjadi bahan bangunan. Polusi plastik mencemari banyak kota di Republik Demokratik Kongo. Di kota Goma di bagian timur dekat perbatasan dengan Rwanda, sampah plastik menyumbat kanal-kanal di Danau Kivu dan mencemari air yang biasa digunakan oleh warga untuk minum. Pave inatengenezwa takataka ya plastik. Warga Goma, Mukengere Benvenue, mendirikan Resilience for Development Group, sebuah perusahaan yang mengumpulkan sampah plastik dan mengolahnya menjadi batu bata yang dipakai untuk membangun rumah. Mimi wentuma ya kwanza kusaidia mazingira, protection environment, ingine inasaidia kucreate kazi, kutengeneza kazi kwa vijana kama sisi, kwa mimi binafsi na kwa vijana. Mukengere melebur sampah plastik dan mengubahnya menjadi bahan untuk membangun rumah dan jalan. Menurutnya, ia kini perlu bantuan untuk membangun sebuah pabrik yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi kaum muda. Kuna mikutano mingi, kuna wale maorganizasio mingi katika dunia, Amerika, Eropa, pasi Afrika, wale ambao wanaweza kusaidia mradi kama hiyo. Tunaweza kuwalomba nao wasaidie, waangalie Kongo. Waangalie Kongo. Kongo sio vita tu ya kila siku. Kongo sio mauaji tu. Kongo kuna hiyo initiative, kuna hiyo innovation iko na kuwa ya kusaidia wale ambao wanatumiwa katika vita wafanye kazi nyingine ya maana. Selama lebih dari 1 tahun, Kagaju Janvier sudah mengumpulkan sampah plastik di daerah Mugunga dekat Goma, tempat banyak mobil membuang sampah dari kota dan merusak wilayah pertanian. Menurut Kagaju, pekerjaan ini membantu menghidupi dirinya dan keluarganya. Kwangu binafsi nimeitumika ile muda wa mwaka mmoja, lakini ninaona ninapata chakula, ninapata nguo, na mtoto anaenda kwa masomo, napata pesa ya kumlipia, naona inanisaidia kwa hili. Salah seorang pelanggan mengatakan ia memakai batu bata plastik untuk proyek-proyek bangunannya. Menurutnya, bisnis milik Mukengere ini bermanfaat bagi warga. Yenye mtu ana kree naye kampuni yake ya kusema kama kree pave iko anatosha bajene mukiwanja benye bangekuwa bamwizi bangeingia mu groupe arme, anabatosha mu ile hali ya vile kusema wako banalogota ile masashe maplastiki. Mukengere mengatakan perusahaannya yang masih relatif baru ini menghasilkan antara 200 hingga 300 batu bata per hari. Dan itu tidak sebanding dengan jumlah limbah plastik yang masuk ke dalam danau. Dan itu berarti ia masih membutuhkan lebih banyak orang untuk mengembangkan proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Pemirsa, Amerika Serikat melakukan pemulihan program kerjasama pelestarian atau diplomasi panda Tiongkok. Kebun binatang di San Diego menjadi yang pertama menerima panda baru. Program ini dilakukan untuk mengobati kesedihan akibat pemulangan banyak panda ke Tiongkok dari kebun binatang di berbagai kota di Amerika Serikat. Ying Chuan dan Xing Pao menjadi dua penghuni baru kebun binatang San Diego di negara bagian California, menandai kembalinya panda asal Tiongkok ke kebun binatang ini. Setelah jeda lama dengan pemulangan panda sebelumnya ke Tiongkok pada 2018 dan 2019. The arrival of the pandas will inject fresh impetus into exchanges between China and California and help to stabilize the broader bilateral relationship as well. Kontrak kerjasama panda tak diperpanjang di kebun binatang San Diego dan fasilitas serupa di berbagai kota di Amerika Serikat seiring memburuknya hubungan antara kedua negara. Tapi saat KTT negara-negara Asia Pasifik APEC di San Francisco pada November, Presiden Tiongkok Xi Jinping pertama mengumumkan pemulihan kerjasama pelestarian panda. It is about people to people, not just panda to panda. At the end of the day, what this is really about is all of us. It's about the fact we share this same short moment in life. Kehadiran kembali 2 ekor panda ke kebun binatang San Diego menyebabkan antrian panjang di depan kandang mereka. I've never seen a panda before. I've only seen them like on TV and like nature documentaries. They're super cute, you know. They just kind of lays around, but you know, there's charm in that. Pandas they're clowns. They just kind of roll around like, and yeah, when we first went in, we saw her. She was just having a feast. But he was a bit camera shy. He was hiding behind the rocks. Diplomasi panda oleh Tiongkok berawal tahun 1972 saat negara itu memberi 2 ekor panda ke kebun binatang di Washington DC. Sejak itu, program panda berupa kontrak penyewaan dan tukar informasi soal perkembangbiakan satwa ini. We've had a long-standing working with the fine people of China to help out with giant panda conservation. We've had over 30 years of conservation efforts to help out. And really proud to say from the past, we were able to downgrade the status of giant panda from endangered to vulnerable, which is really an amazing thing. Berbagai kemajuan dalam pelestarian panda dicapai berkat program kerjasama selama beberapa dekade. Salah satunya adalah formula susu bagi bayi panda yang dikembangkan oleh kebun binatang San Diego. And so our team worked to develop a giant panda formula that increased the success rate for giant panda cub survival from 5% to 95%. So a really incredible contribution. Selain 2 panda baru di San Diego, hanya ada 4 panda lain di seluruh Amerika, keempat-empatnya di kebun binatang Atlanta. 4 panda dijadwalkan dipulangkan ke Tiongkok dari Zoo Atlanta pada akhir tahun ini. Sementara di ibu kota Amerika Serikat, Kebun Binatang Nasional tengah bersiap-siap untuk menerima 2 panda baru dari Tiongkok juga pada akhir tahun. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sipo Dunia hanya di Sipo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.